Di abad ke-16, Kesultanan Banten berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di Nusantara. Di balik kejayaannya, berdiri seorang pemimpin muda yang visioner, Sultan Maulana Hasanuddin. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan dunia. Rempah dari Nusantara mengalir ke banyak bangsa, menjadikan daerah ini pusat kekayaan dan kebudayaan. Untuk menjaga kejayaan itu, para jawara Banten dilatih oleh Panglima Wirapati, pendekar yang disegani karena kekuatan dan kesetiaannya. Di antara mereka, muncul Raka, jawara muda yang berbakat, lincah, dan berani, menjadi harapan generasi baru penjaga kerajaan. Dari jauh datang para pedagang asing. Salah satunya Faruk, saudagar Timur Tengah yang membawa kabar, peluang, sekaligus ancaman. Naya, putri pedagang Nusantara, dikenal cerdas dan pandai membaca situasi pasar. Ia membantu menguatkan hubungan dagang Banten. Namun, tidak semua yang datang membawa niat baik. Di antara keramaian itu, seorang intel Portugis bernama Mateo menyelinap, memata-matai kejayaan Banten. Sultan mengumpulkan para penasihatnya. Syekh Karim memberikan pandangan bijak tentang bahaya asing yang mulai mengintai. Benar saja, gerak-gerik Mateo terbongkar. Raka dan Wirapati bergerak cepat, mengejar dan menggagalkan rencananya. Meski ancaman datang silih berganti, Banten tetap berdiri kuat. Dengan pemimpin bijaksana, jawara setia, dan rakyat yang bersatu, kejayaan itu terus bersinar. Mateo akhirnya ditangkap. Dengan pengawalan ketat, Raka dan Wirapati membawanya ke istana untuk diadili. Di bawah tekanan, Mateo mengakui tugasnya, memetakan kekuatan Banten demi kepentingan Portugis. Sultan Hasanuddin segera memperkuat pertahanan pelabuhan. Banten harus tetap waspada. Naya mendapat kabar bahwa kapal Portugis bergerak mendekat, membawa prajurit bersenjata. Rapat darurat digelar. Syekh Karim mengusulkan diplomasi, sementara Wirapati mempersiapkan pasukan. Pagi yang tenang berubah tegang saat kapal Portugis muncul dari balik kabut laut. Jawara Banten bersiap. Mereka berdiri sebagai tameng pertama jika penjajah memaksa masuk. Utusan Portugis mencoba bernegosiasi, namun Sultan menegaskan, Banten tidak tunduk pada penjajah. Menyadari kekuatan Banten, Portugis mundur. Ancaman itu mereda, meski belum sepenuhnya hilang. Banten kembali tenang. Dengan rakyat bersatu dan pemimpin bijaksana, kejayaan itu tetap bertahan. Benteng Surosowan menjadi garis pertahanan terakhir Banten. Ki Adiprana berdiri tegap, meski tubuhnya terluka. Para jawara muda di belakangnya, siap mempertahankan tanah leluhur sampai napas terakhir. Di tengah malam, tanpa suara, Ki Adiprana menyusun strategi. Kita tak perlu banyak bicara, cukup lakukan. Ranu dan para jawara lain mengangguk, siap menyelinap lewat jalur rahasia yang hanya diketahui orang Banten. Subuh menyingsing, hadir sosok yang mereka tunggu, Chef Maulana Yusuf. Dari kejauhan, langkahnya perlahan, namun wibawanya memecah kecemasan. Banten tidak akan tumbang selama kita bersatu, ucapnya. Berbagai lapisan masyarakat ikut bergabung. Petani, pedagang, hingga nelayan. Mereka tak punya baju perang, yang mereka punya hanyalah keberanian dan cinta pada tanah Banten. Dengan abaikan Ki Adiprana, para jawara menyerbu di saat fajar. Langkah mereka mengguncang tanah. Serangan mendadak ini menjadi kejutan yang mengubah arah pertempuran. Di tengah kekacauan, duel sengit tak terhindarkan. Gola pusaka Ki Adiprana bertemu pedang baja musuh, menghasilkan percikan yang menyilaukan. Dua kekuatan besar bentrok demi kehormatan Banten. Sementara pasukan bertarung, Syekh Yusuf melantunkan doa. Suaranya perlahan menguat, membawa ketenangan pada para pejuang. Kemenangan adalah milik mereka yang menjaga kebenaran, ucapnya. Meski kelelahan, para jawara muda tak bergeser. Setiap langkah mundur adalah hilangnya tanah leluhur. Mereka memilih maju,
meski tubuh tak lagi kuat. Serangan mendadak, keberanian jawara, dan doa para ulama membuat musuh goyah. Mereka mundur perlahan, kehilangan arah. Teriakan kemenangan mulai terdengar dari barisan Banten. Pertempuran usai. Banten menang, namun dengan harga yang berat. Ki Adiprana menatap langit, berbisik, kami bertahan bukan untuk kejayaan, tapi untuk tanah yang kami cintai. Syekh Yusuf berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Perjuangan kalian takkan dilupakan. Ki Adiprana menuruni tebing kecil dan memeriksa jejak-jejak yang berceceran di pasir. Setiap langkah memberi petunjuk bahwa bajak laut belum pergi jauh. Angin laut membawa aroma garam dan jelaga, mengingatkan bahwa meski pertempuran di darat telah usai, ancaman di pesisir baru saja dimulai. Ranu mengangkat tangannya, memberi isyarat diam. Dari balik karang, ia melihat beberapa bajak laut turun ke pantai sambil membawa jarahan. Waktu sangat sempit. Tanpa suara, ia menarik busur bambunya. Serangan kilat ini akan menjadi pembuka agar pasukan Banten mengambil alih kendali. Pertempuran pecah keras di tepi ombak. Golok para jawara beradu dengan pedang bengkok bajak laut. Ombak yang terus datang membuat pijakan licin, tapi semangat juang Banten tak goyah. Topeng kayu musuh retak, memperlihatkan tatapan panik di baliknya. Ketika pertarungan memanas, Syekh Yusuf tiba di pantai. Gelombang kecil menyentuh kakinya saat ia melangkah menuju pasukan Banten. Kehadirannya memunculkan kembali keberanian yang sempat goyah. Dengan suara berat namun tenang, ia berkata, "Kuatkan hati kalian. Ketakutan hanya milik mereka yang tak mengenal kebenaran." Dengan taktik baru, pasukan Banten menyerang dari 3 sisi. Serangan terarah ini membuat bajak laut tak punya ruang bergerak. Meski luka dan keletihan membebani tubuh, para jawara muda tetap maju, mengalir bagai gelombang kedua yang lebih kuat dari sebelumnya. Suasana berubah tegang ketika sang kapten akhirnya muncul dari kapal besar mereka. Langkahnya berat namun penuh percaya diri. Dengan pedang panjang berukir simbol asing, ia memberi tanda kepada anak buahnya untuk bangkit kembali. Banten harus menghadapi pemimpin yang jauh lebih berbahaya. Di puncak pertarungan, Ki Adiprana melawan sang kapten di atas batu besar yang licin. Ombak hampir menyeret mereka, namun fokus Ki Adiprana tak terpecah. Suara dentingan golok dan pedang menggema bersamaan dengan teriakan para jawara. Ini adalah duel kehormatan. Entah siapa yang jatuh terlebih dahulu, hasilnya akan menentukan nasib pesisir Banten. Saat duel berlangsung sengit, Syekh Yusuf menanam tongkatnya di pasir lalu mulai melantunkan doa panjang. Angin berputar di sekelilingnya, dan suara lantunannya terdengar seperti ombak kedua yang memukul balik ketakutan musuh. Semangat pejuang Banten menguat, dan moral bajak laut mulai runtuh. Sementara perhatian musuh terpecah, seorang jawara pesisir melepaskan panah berapi ke kapal utama. Api cepat menjalar, melahap tali, layar, dan kayu kapal. Musuh yang tersisa kehilangan arah. Tanpa kapal, mereka tak punya tempat kembali. Pertempuran berakhir perlahan. Ombak kembali tenang, seolah menelan sisa-sisa kekacauan. Ki Adiprana menatap jauh ke horizon, sadar bahwa kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Namun untuk hari itu, pesisir Banten bisa bernapas lega kembali.